Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Baim. Kali ini Ustadz Baim akan menyampaikan sirah atau sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran ketiga adalah mengetahui agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut dua macam kepercayaan. Kepercayaan itu bersumber dari agama samawi atau disebut juga dengan tauhid, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Pertama, Ustadz akan mengupas tuntas atau akan menyampaikan tentang agama samawi atau tauhid. Agama samawi ini adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada para rasulnya. Agama samawi yang dianut oleh masyarakat Arab pada masa itu adalah agama Yahudi dan agama Nasrani. Pertama, agama Yahudi. Agama Yahudi itu bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat. Namun mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan Nabi Musa. Pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai Uzair sebagai anak Tuhan. Padahal Nabi Musa mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Selain itu, mereka juga tidak mempercayai kenabian Isa. Padahal di dalam Taurat disebutkan bahwa sesudah Nabi Musa akan datang nabi-nabi berikutnya. Agama Yahudi ini dianut oleh kaum Bani Israel. Mereka menganggap dirinya sebagai bangsa yang derajatnya paling tinggi di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui agama yang datang sesudahnya. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang mereka buat dari emas. Mereka menamakan patung sapi itu Yahweh dan mengangkatnya sebagai Tuhan. Kaum Yahudi ini banyak tinggal di kota Madinah. Pada waktu Nabi Muhammad hijrah, mereka menjadi bagian dari masyarakat Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad. Kedua adalah agama Nasrani. Agama Nasrani ini berasal dari ajaran Nabi Isa. Kitab suci agama Nasrani adalah Injil. Sama halnya dengan pemeluk agama Yahudi. Pemeluk agama Nasrani pada waktu itu juga sudah menyimpang dari ajaran agama Nabi Isa, ya. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan terdiri atas Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Keyakinan ini disebut dengan Trinitas. Mereka juga digolongkan sebagai Ahlul Kitab. Mereka juga menolak kenabian Muhammad. Padahal kedatangan Nabi Muhammad telah disebutkan juga dalam kitab Injil. Meskipun demikian, ada beberapa orang loh dari golongan ini yang mau mengakui kedatangan Nabi Muhammad. Mereka adalah Zaid bin Naufal, Warokoh bin Naufal, Umayyah bin Abi Salaf, dan Khalid bin Sinan. Orang-orang tersebut masih memegang teguh ajaran agama Nasrani sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Kuis pertama. 1. Apa itu agama samawi? 2. Ada berapa agama samawi yang dianut masyarakat Arab ketika itu? Sebutkan. 3. Bersumber dari ajaran siapa agama Yahudi itu? 4. Bersumber dari ajaran siapa agama Nasrani itu? 5. Dianut bangsa siapa agama Yahudi itu? 6. Apa kitab suci agama Nasrani? Jawab ya. Animisme dan dinamisme. Soleh-solehah, apa sih animisme itu? Animisme itu adalah kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, dan sungai. Sementara dinamisme itu adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa memengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini menyembah berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini ada yang sudah berbentuk agama. Agama tersebut adalah agama Majusi
atau Zoroaster, ya. Agama Majusi atau Zoroaster. Agama Majusi ini adalah agama orang Persia kuno atau sekarang sudah menjadi negara Iran, ya. Nama lainnya adalah Mazdaisme. Tuhannya disebut Ahura Mazda. Pada awalnya agama Majusi mengajarkan penyembahan kepada banyak dewa. Pada tahun 660 sebelum Masehi lahirlah seorang anak bernama Zoroaster. Ia mendapat tugas dari Ahura Mazda untuk membersihkan agama tersebut dari pemujaan terhadap dewa-dewa. Ia juga mengajak masyarakat untuk berjuang menegakkan kebijakan dan menentang kejahatan. Oleh karena itu, agama Majusi disebut juga dengan Zoroaster. Kitab suci agama Majusi adalah Avesta yang berarti pengetahuan. Kitab itu dilengkapi dengan kitab Zen Avesta yang berarti penafsiran terhadap kitab Avesta, ya. Nah, Ahura Mazda dilambangkan sebagai api yang memberikan cahaya dan menerangi penghormatan terhadap Ahura Mazda. Dilakukan dengan penghormatan di hadapan api suci. Dan sedikit Ustadz akan menyampaikan tentang penyembahan berhala bagi bangsa Arab. Soleh-solehah, penyembahan berhala dilakukan dengan berbagai cara oleh bangsa Arab berikut ini. Pertama, para penyembah berhala berjalan mengelilingi berhala atau patung. Ketika berkeliling sambil berdoa untuk meminta pertolongan, ya. Kedua, para penyembah berhala mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. Kemudian mereka mengajukan permintaan sambil menyebut-nyebut nama berhala tersebut. Ketiga, para penyembah berhala mempersembahkan sesaji di hadapan berhala. Sesaji itu bisa berupa makanan, minuman, atau hasil panen. Keempat, para penyembah berhala memberikan sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat. Mereka bermaksud memberi penghormatan kepada jin atau roh nenek moyang yang menghuni tempat itu. Ya, demikianlah kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu. Mereka banyak yang terjerumus pada penyembahan berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Ada beberapa berhala yang besar, namanya ada Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal inilah berhala yang paling besar. Ia dianggap sebagai pemimpin para berhala. Ya, soleh-solehah, bisa dipahami. Kuis kedua. 1. Apa itu animisme? 2. Apa itu dinamisme? 3. Agama apa yang terbentuk dari kepercayaan animisme dan dinamisme? 4. Nama lain dari agama Majusi adalah? 5. Apa kitab suci agama Majusi? 6. Ada berapa berhala di sekitar Ka'bah? 7. Ada 4 berhala besar di sekitar Ka'bah. Sebutkan. Dijawab ya, soleh-solehah. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.